Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan per hari ini warga 21 negara September Jepang terdapat penambahan kasus sebanyak 4.176 kasus hingga we are total kasus confronting a COVID-19 new di Indonesia. milestone in the COVID-19 pandemic. There have been 6.8 million cases here, and by some counts, we have reached 200,000. Tahun 2020, pastinya banyak resolusi dan harapan yang ingin kita capai di tahun ini gak sepenuhnya berjalan lancar. Banyak hambatan, hal yang gak kita duga, sampai hal yang gak kita inginkan terjadi di tahun ini. Jadi yang aku rasain selama 2020 ini, aku ngerasa sepi, soalnya gak bisa ketemu teman ataupun saudara. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang campur aduk, dimana senangnya kita bisa kumpul sama keluarga itu lebih sering lagi. Sedihnya itu semua interaksi dan semua rencana kegiatan kita itu menjadi terhambat. Yang gue rasain di tahun 2020 ini pastinya awalnya senang, terus banyak planning kayak pengen apa yang dilakukan di tahun 2020 ini, tapi nyatanya ada corona, tidak bisa banyak aktivitas di luar rumah. Di tahun 2020 ini banyak banget hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Dan kejadian-kejadian itu punya dampak positif maupun negatif bagi kehidupan kita. Tapi kita harus tetap bisa nyesuaiin diri dengan apapun kondisinya. Contohnya, yang kuliah jadi online, yang kerja WFH, dan kita juga harus menerapkan pola hidup sehat. Tahun 2020 menurutku itu tahun yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tuh harus menjalani kebiasaan yang baru dan juga kehidupan yang baru. Di tahun ini juga banyak kejadian-kejadian yang sangat tidak pernah kita bayangkan sebelumnya terjadi. Di tahun 2020 ini sih banyak perubahan ya, karena yang lebih sering beraktivitas di luar, sekarang lebih sering beraktivitas di dalam rumah. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan yang harus ditunda, rencana-rencana yang harus ditunda untuk di tahun depan atau sampai semua keadaan normal. Selama tahun 2020 yang saya rasakan itu pastinya bosen ya, soalnya gak bisa keluar, gak bisa hangout sama teman-teman, juga terbatas pula kalau saya pengen keluar untuk mencari referensi, seperti ada batas waktu untuk keluar begitu, dan harus ada aturan-aturan lah yang harus ditaati kalau mau keluar. Ya, kalau dibilang sih ini memang tahun yang membosankan juga ya. Menurut gue, tahun 2020 itu cocok digambarkan dengan satu kata, yaitu pertama. Untuk pertama kalinya dengan berjauhan kita saling menjaga dan jutaan rencana harus tertunda. Tapi untuk pertama kalinya juga tak pernah ada kata terlambat untuk jadi lebih baik. Dan dengan saling mendukung dari kejauhan itulah kita akan tetap bisa jalan bersama hadapi situasi yang ada. Kalau menurut gua, 2020 itu rasanya campur aduk. Ada banyak hal baik ataupun hal buruk yang terjadi selama 2020. Banyak juga perasaan yang muncul, seperti perasaan kecewa. Kecewa karena apa yang sudah kita rencanakan tidak bisa direalisasikan. Yang saya rasakan di tahun 2020 ini adalah sedikit kekecewaan karena banyak jadwal yang harus tertunda karena pandemi corona ini. 2020 menurut gue itu lost and found. Ada hal nih yang bisa kita syukurin di tahun ini, yaitu adalah kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang yang paling kita cintai. Kita semua masih bisa survive di tahun yang seperti ini. Yang paling aku syukuri di tahun ini, aku dan keluargaku masih sehat dan masih diberi rezeki. Terus masih bisa berpikir kreatif dalam segi yang positif. Ada beberapa hal yang bisa kita syukurin. Kayak kita kuliah, kita kerja, masih bisa kita lakukan. Walaupun kita di rumah aja, kita masih bisa produktif, kita bisa melakukan banyak hal di rumah aja. Begitu kakak. Dan apa yang gue syukuri dari tahun ini pastinya gue tetap sehat sampai sekarang dan banyak waktu di rumah dibandingkan di luar. Tapi gue tetap bersyukur di tahun ini karena gue dan orang-orang yang gue sayangi dapat melewati semua kejadian-kejadian yang telah terjadi di tahun ini.
bersyukur karena masih diberi kesehatan, tetap masih bisa bareng sama keluarga, bisa tetap quality time, bisa mengupgrade skill. Pesan dari gue sih buat kita semua tetap jaga kesehatan dan juga semangat terus dalam menjalani aktivitas kita masing-masing. Ada sih hal yang saya bisa syukurin. Contohnya, saya jadi lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga saya yang pada tahun-tahun sebelumnya memang belum sempat terpenuhi karena kesibukan dan kesibukan masing-masing, mulai dari pekerjaan, pendidikan, segala macam seperti itu. Apa sih yang disyukurin di tahun 2020? Banyak banget sih, salah satunya quality time bareng keluarga. Tapi di 2020 ini ada banyak hal yang bisa disyukuri. Contohnya, di 2020 ini gue jadi bisa lebih menghargai apa yang udah gue punya. Dan di 2020 selama di rumah aja ini, gue ngerasa kalau gue lebih punya banyak waktu untuk diri sendiri ataupun dengan keluarga. Namun tidak semua hal diambil buruk-buruknya juga, karena dari sisi baiknya kita memiliki waktu bersama keluarga, menjalin hubungan lebih baik dan tetap aman dan sehat selalu di rumah. Yang patut gue syukurin di 2020 adalah di rumah aja bareng keluarga. Hai guys, bakal ada yang seru dan spesial loh di bulan Desember nanti. Desember, garis bawah. Bakal ada yang spesial nih dari garis bawah. So guys, katanya garis bawah punya sesuatu yang baru loh. Ada yang baru. Oh iya, sebentar lagi ada hal spesial loh dari garis bawah. Garis bawah? Di bulan Desember kali ini, redaksi Garis Bawah bakal merilis sesuatu yang baru, yang spesial, dan yang pastinya yang keren untuk kamu. Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Kalau kalian penasaran, Makanya pantengin terus ya Instagram kita. Pantengin aja terus Instagramnya di Kita di @garisbawahredaksi. di @garisbawah.redaksi. @garisbawah.redaksi. di @garisbawah.redaksi. Stay tune guys.